Guru Penggerak, Ibu Sri Hasih, yang terhormat para Dewan Guru yang sempat hadir di ruangan diskusi antara visi guru sekolah, visi sekolah dan visi guru penggerak. Disyukur kepada Allah SWT dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Wassalawat atas Nabi Muhammad disebutkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Baiklah Bapak Ibu yang terhormat, adapun acara kita pada pagi hari ini yaitu diskusi. Sebelum kita buka ruang diskusi, marilah kita melafazkan basmalah sebagai awalan untuk membuka daripada acara kita pada pagi hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Dan untuk acara selanjutnya, sekapun sirih daripada kata sambutan yang akan disampaikan oleh Ibu Kepala Sekolah dan Ibu PP. Waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, menjelang siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kita Bapak Ibu Dewan Guru, Senam Kumang, dan tak kalah pentingnya Ibu PP. Kita mau mengajar praktek. Kalau pulang pergi dia mengajar praktek Bu Ibu Sri Hasih terhormat. Dari sini saya selaku kepala sekolah dan serta Dewan Guru SD 6 Air Kumbang sangat antusias menyambut kedatangan Ibu dalam hal ini biar Pak Hendro sebagai calon guru penggerak angkatan 10 kalau bisa lulus tepat pada waktunya. Ini kami selaku kepala sekolah dan juga Dewan Guru semua sangat memberi apresiasi dan dukungan yang sebesar-besarnya kepada Pak Hendro Sanjoko dalam melaksanakan kegiatannya untuk jadi calon guru penggerak yang insya Allah nanti jadi guru penggerak, bukan sekedar calon. Itu saja mungkin sambutan saya pada pagi hari ini. Untuk Ibu PP sekali lagi kami selaku tuan rumah mewakili Dewan Guru mohon maaf dan minta dimaafkan apabila situasi kondisi serta yang lain-lainnya kurang berkenan di hati Ibu. Inilah keadaan SD 6 Air Kumbang yang salah satu Ibu guru ini Pak Hendro Sanjoko dari SD 6 Air Kumbang. Itu saja sekapur siri dari saya selaku kepala sekolah. Saya tutup dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu, Guru Dewan Guru, Ibu Kepala Sekolah SDN 6 Air Kumbang yang saya hormati, kemudian Bapak Ibu Guru yang sudah sempat hadir pada pagi hari ini. Kedatangan saya pada pagi hari ini adalah untuk melaksanakan pendampingan individu pada rekan Bapak Ibu yaitu Bapak Hendro, yang mana agenda kita adalah membahas mengenai visi sekolah. Apakah visi sekolah ini sudah berpihak kepada murid atau belum? Lalu bagaimana nanti membuat program yang sesuai dengan visi sekolah? Seperti itu nanti akan dipandu oleh Pak Hendro. Mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua, bukan hanya untuk memenuhi tugas saya sebagai PP atau tugas Pak Hendro sebagai CGP, tapi lebih ke praktik baik yang bisa kita laksanakan semuanya di sekolah, khususnya di SDN 6 Air Kumbang. Saya mengucapkan terima kasih atas segala sambutan yang sudah diberikan terhadap saya. Saya sangat berterima kasih Bu. Ya, semuanya sangat berkenan di hati saya, tidak ada yang tidak berkenan. Mudah-mudahan kedepannya silaturahmi ini bisa terus berlanjut, walaupun seandainya nanti program guru penggerak angkatan 10 sudah selesai. Mudah-mudahan kita semua Bapak Ibu masih bisa terus bersilaturahmi. Ini Pak Wayan Nangis ini adalah rekan
angkatan 4. Namun kami tidak satu kelas. Beliau ini sekelasnya dengan rekan saya, Pak Rudi Irawan. Ya, dari guru SMK. Jadi Bapak Ibu di sekolah ini sudah ada satu guru penggerak, ada satu calon guru penggerak. Mudah-mudahan dengan kehadiran Bapak ini ya, nanti bisa berteman juga dengan kawan-kawan yang lain. Mudah-mudahan makin banyak CGP di sekolah ini ya. Intinya kalau CGP Bapak Ibu ini adalah untuk memperbaiki bagaimana pembelajaran kita terhadap murid, bagaimana kita bersikap terhadap murid, bagaimana kita membuat program yang berpihak kepada murid, bukan lagi terhadap kepentingan Bapak Ibu guru. Jadi kalau buat program bukan lagi atas dasar pemikiran Bapak Ibu gurunya saja atau Bapak Ibu kepala sekolah, tetapi tanyakan dengan siswa kita maunya seperti apa. Mudah-mudahan dengan seperti itu kita semuanya bisa menghasilkan anak-anak didik yang berprofil pelajar Pancasila seperti yang saat ini sedang dicanangkan oleh pemerintah. Demikian sambutan saya. Apabila ada kata-kata saya yang belum benar, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan Ibu PP yang telah menyampaikan secara bersih daripada kata sambutannya. Baiklah, masuk acara selanjutnya yaitu ruang diskusi yang dimana akan saya pimpin daripada visi sekolah SD Negeri 6 Aikumbang. Fasilitator daripada CGP Ibu Adina Nurmaulida, pengajar pelatih Ibu Sri Hasih Nur Hayati SPD, dan bersama kita semua tenaga pendidik SD Negeri 6 Aikumbang. Untuk diskusi di sini yang pertama selanjutnya satu, melalui diskusi peserta menilai menyesuaikan visi sekolah dengan tujuan pendidikan yang berpusat pada murid, dan yang kedua, melalui diskusi peserta dapat menilai kesesuaian visi sekolah dengan impian dan cita-cita murid dengan tepat, dan ketiga, melalui diskusi peserta dapat menentukan program apa saja yang dapat mendorong pertumbuhan diri murid dari segala sisi yang dengan tepat. Baiklah, visi dari SD Negeri 6 Aikumbang menjadikan siswa-siswi SD Negeri 6 Aikumbang sebagai siswa-siswi yang berakhlak mulia, cerdas, sehat, dan taat dalam ibadah, serta terwujudnya generasi pelajar yang religi sebagai pembelajar sepanjang hayat yang berkarakter, motivatif, dan berprestasi. Ini sebagai visi sekolah daripada SD Negeri 6 Aikumbang, yaitu menjadikan siswa-siswi yang sebagai siswa-siswi yang berakhlak mulia. Di sini kita di sekolah dari segi berakhlak mulia dan taat dalam ibadah telah sejarahnya daripada literasi dengan membaca suratul Yasin, Asmaul Husna sebagai keagamaan di pagi hari, dan sholat duha sebagai penunjang daripada untuk ibadah di sekolah di pagi hari. Terwujudnya generasi pelajar yang religi sebagai pembelajar sepanjang hayat, berarti di sini kita Bapak Ibu belajar itu bukan sampai ke SD saja, melainkan anak harus kita tuntun sesuai kode alam dan kode zamannya, sesuai dengan pemahaman Ki Haji Dewantara. Mari sama-sama kita bergerak, tergerak dan menggerakkan. Apakah visi sekolah kita sudah sesuai dengan keberpihakan kita berpendidikan kepada murid seutuhnya, Bapak Ibu sekalian? Mungkin ada yang bisa berkomentar atau yang mengajak berdiskusi. Misalnya kita berdiskusi di sini menilai daripada kesesuaian visi kita di SD Negeri 6, tujuan pendidikan yang berpusat pada murid. Bagaimana kesesuaian visi di sekolah kita? Apa perlu kita tampilkan lagi? Baik Bapak Ibu. Cerdas, sehat, taat dalam ibadah, serta terwujudnya generasi pelajar yang religi sebagai pembelajar sepanjang hayat, berkarakter, inovatif, dan berprestasi. Inovatif dalam bentuk pembelajaran, sering kita menggunakan teknologi dalam pembelajaran, mungkin telah selenggaranya sebagai media pembelajaran bahan ajar
kadang kita selipkan daripada video pembelajaran agar pembelajaran kita tidak menonton dalam memberikan pembelajaran ke siswa pada utuhnya. Dan berprestasi di sini kita menekan bahwasanya kita tidak memandang pilih kepintaran anak, tapi kita harus memberi pendekatan. Apabila anak kurang maksimal, maka kita harus memberikan masukan dan motivasi kepada anak yang kita bimbing tersebut. Mungkin ada yang ingin berpendapat lain? Nah, ada yang berpendapat lain mungkin? Ibu Rita. Terima kasih Ibu Rita. Nanti saya minta bukunya. Terima kasih saya telah memberikan kesempatan kepada saya. Saya Rita Nauli, wali kelas 5, akan mencoba memaparkan sedikit tentang visi sekolah SDN 6 Air Kumbang. Menurut saya, visi sekolah SDN 6 Air Kumbang sudah berpihak kepada murid yang pertama berakhlak mulia, terus cerdas, sehat dan taat ibadah, generasi pelajar yang religi yang telah dikatakan oleh Pak Hendro tadi setiap pagi sebagai literasi, yaitu membaca surah Yasin dan kemudian pukul 9 atau setengah 10 dilanjutkan dengan sholat duha. Kemudian berkarakter dan inovatif juga. Inovatif itu murid-murid juga sudah banyak yang belajar menggunakan dengan laptop, HP, dan berprestasi. Berprestasi itu juga SDN, para siswa-siswi SDN 6 Air Kumbang berprestasi misalnya dalam OSN, misalnya sepak bola. Terus kalau dalam kegiatan Agustus merayakan, ikut melaksanakan lomba, mengikuti lomba-lomba yang diadakan oleh di kecamatan. Misalnya gerak jalan itu sudah beberapa kali SDN 6 Air Kumbang menjadi juara. Dan semoga kedepannya lebih banyak lagi cabang olahraga yang akan dimenangkan oleh SDN 6 Air Kumbang. Terima kasih, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih penyampaian langsung dari Bu Rita yang sangat menggugah daripada diskusi kita pada pagi hari ini. Mungkin yang lain ada yang ingin menambahkan daripada pendapat visi dari sekolah kita yang sudah berpihak belum kepada pendidikan yang berpusat pada murid. Baik, yang ingin berpendapat? Baiklah, Bapak Ibu, di sini telah ada pertanyaan rupa di mana akan sebagai pemantik daripada sedikit dari siswa-siswi yang ada di sekolah kita dengan menjawab daripada pertanyaan rupa tersebut. Maka dari itu sudah saya siapkan pena beserta sticky note kertasnya untuk memberikan daripada pendapat daripada Bapak Ibu sekalian. Soal nomor 1, kita memimpikan murid-murid yang titik-titik sesuai dengan visi kita di sekolah. Itu. Saya beri waktu 1, 2, 3 kumpul. Oh, Ibu belum dapat ya? Oh, belum dapat ya?
Jadi yang pertama kita memimpikan murid-murid yang berakhlak mulia atau sering belajar atau yang bagaimana? Pak Oya mungkin ada ide, Pak Oya? Baiklah, Bapak Hendro Sancoko selaku calon guru penggerak SDN 6 Air Kumang. Di sini saya sedikit memberikan pendapat tentang cita-cita untuk murid kita. Kalau saya sebagai guru, yang pertama, apa yang saya impikan dari murid-murid saya. Nah, saya tentu sebagai guru saya memimpikan murid saya ini selalu belajar sepanjang hayatnya. Tidak hanya dia itu belajar di saat di depan guru ataupun di sekolah. Yang saya harapkan kelak anak kita, murid kita ini terus belajar sepanjang hayatnya, baik belajar di akademik ataupun non akademik. Selanjutnya, saya sebagai guru itu percaya bahwa murid kita ini adalah unik. Bagaimana unik itu? Adalah siswa kita ini memiliki kemampuan masing-masing. Tidak boleh kita sebagai guru itu menyamakan pengetahuan murid kita. Contoh, dalam kita belajar matematika, tentu ada 20 siswa kita itu kalau belajar matematika ada yang tidak mampu, mungkin 5 ataupun 10 bahkan. Jangan kita paksakan siswa kita tuh untuk mampu belajar matematika. Mungkin dia nanti siswa kita ini mempunyai kemampuan di bidang lain. Selanjutnya, di sekolah kita ini mengutamakan apa? Kalau saya sebagai guru tentu mengutamakan daripada kepentingan dari siswa. Apapun yang dijelaskan oleh UPP dan rekan calon guru penggerak kita, bahwa di sekolah kita ini tentunya selalu mengutamakan daripada kepentingan siswa. Selanjutnya, saya sebagai guru di sekolah kita ini sadar betul bahwa kita ini mempunyai siswa yang sangat unik, mempunyai siswa yang beragam. Dan selanjutnya kita sebagai warga sekolah ini yakin untuk bahwa siswa kita ini kelak menjadi pelajar Pancasila. Ya, dia belajar sepanjang hayat. Yang terakhir, saya sebagai guru, kita dan warga sekolah ini paham bahwa setiap program-program yang kita lakukan untuk siswa tentunya nanti akan kita memimpikan murid-murid yang pelajar Pancasila. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Memimpikan murid-murid yang selalu belajar sepanjang hayat, boleh belajar sepanjang hayat dan jangan pernah putus daripada belajar. Dalam arti bukan hanya di dalam kelas atau di depan, tapi terus sepanjang hayat. Itu dari Pak Oyan, karena kita beranggotakan ada 10, jadi ibu-ibu mungkin yang sudah siap. Dari soal yang depan, yang ingin menjawab, Ibu I. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini saya Ibu Indria Sabina dari kelas 1. Yang lebih itu sama dengan Pak Oyan ya. Kita belajar itu tidak memandang usia juga. Kita belajar itu dimanapun, tidak mesti di sekolah, tidak mesti di rumah. Dimanapun tempat kita harus belajar.
Jadi kita harus membuat murid-murid itu akan tertarik dalam hal belajar. Tidak pasti dalam hal tertulis. Kita harus memberikan dia itu apa ya, kreatif dalam bidang akademik maupun dalam bidang lainnya. Jadi kurang lebih menurut saya itu jangan dibatasin murid-murid itu dalam bidang akademik saja. Biar dia berinovasi, biar dia berkreatif, kita pandu sesama guru, sesama rekan guru untuk memberikan yang terbaik buat murid kita. Itu saja Pak Hendro, terima kasih. Terima kasih kepada Ibu I yang telah menyampaikan daripada hasil jawaban pertanyaan berupa sama seperti Pak Wayan memimpikan murid-murid yang selalu belajar sepanjang hayat. Dilanjut oleh rekan guru yang lain, dari 5 pertanyaan dijawab semua itu ya. Dijawab semua, jadi bisa dipaparkan satu persatu. Ibu jawab. 5 pertanyaan Ibu jawab. Habiskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan oleh Bu Didin bahwa kita harus memandu anak-anak didik kita supaya menjadi anak-anak yang lebih maju lagi dalam berkarya. Nah, di sini kita juga harus percaya bahwa murid adalah sesuatu yang pasti bisa untuk menjalankan segala apa yang diterapkan oleh para gurunya untuk menjadikan siswa-siswi kita yang lebih kreatif kembali. Nah, itulah yang dapat saya sampaikan. Terus selanjutnya kita serahkan kepada Ibu Rita. Air Kumbang ini mengutamakan semua untuk sesuatu yang berpihak kepada murid. Ya, yang sudah dikatakan oleh Pak Wayan, Bu Iit dan Bu Cal itu sebenarnya pendapat saya juga sama seperti mereka. Semua itu berpusat kepada peserta didik. Kita percaya bahwa murid adalah adalah sebagai penerus, sebagai generasi yang akan seperti yang telah menuruti program-program yang telah diterapkan di sekolah. Kita percaya peserta didik kita pasti bisa mewujudkannya. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Jadi Ibu Rita telah menjawab daripada 2 pertanyaan. Kita memimpikan murid yang sama sependapat, Ibu Guru belajar sepanjang hayat. Kita percaya bahwa murid adalah penerus bangsa. Jadi pertanyaan yang ke bawahnya masih kita tunggu dulu. Muter itu pertanyaan itu. Bu Iit baru 1, Bu Ca baru 1, Bu Rita sudah 2.
yang dijawab. Pak Wayan habis sudah, dijawab ya kalau. Mungkin Ibu Dwi dari 5 pertanyaan, 2, 4, 6. Kenalkan dulu nama saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dewi Rahayu, wali kelas 6A. Saya mencoba untuk menjawab beberapa kalimat rumpah yang disediakan atau disiapkan oleh Bapak Hendro Satjoko selaku CGP. Yang pertama, kita memimpikan murid-murid yang sama seperti yang Pak Wayan dan Ibu Indria sampaikan tadi, bahwa kita sebagai guru memimpikan murid-murid yang belajar sepanjang hayat, kemudian berakhlak mulia, karena dengan akhlak tersebut murid-murid dapat menjadi penerus bangsa yang lebih baik lagi. Karena Abu Bakar juga mengatakan bahwa akhlak lebih tinggi dari ilmu. Kemudian siswa-siswa yang aktif, kreatif, dan mandiri. Kemudian kita percaya bahwa murid adalah unik. Dikatakan unik karena menurut saya setiap murid memiliki kemampuan yang berbeda-beda. Tidak harus kemampuannya di bidang akademik saja, tapi kemampuan murid juga bisa di bidang non-akademik. Lanjut, di sekolah kita mengutamakan kepentingan murid. Karena apabila kita sudah mengutamakan kepentingan murid, murid akan senang, akan lebih mudah untuk belajar. Kemudian murid di sekolah kita sadar betul bahwa sekolah di SDN 6 Air Kumbang adalah sekolah yang menyenangkan dan sekolah yang selalu dirindukan oleh murid-muridnya. Karena semua guru dapat mengutamakan kepentingan murid tadi, jadi murid selalu rindu untuk sekolah. Kemudian kita warga di sekolah ini yakin untuk mengutamakan kepentingan murid tadi, sama dengan pertanyaan di atasnya. Kemudian kita dan warga di sekolah ini paham bahwa pendidikan itu memang nomor 1 dan kepentingan untuk murid itu juga diutamakan. Jadi kita memberikan pembelajaran juga harus sesuai dengan kemampuan yang dimiliki murid agar murid belajar dengan bahagia. Kalau murid sudah belajar dengan bahagia, hati senang, maka pelajaran akan mudah untuk dipahami. Terima kasih, itu saja yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kata-kata yang kurang, saya minta maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ke Bapak CGP. Terima kasih kepada Ibu Dwi Rahayu memimpikan murid-murid yang belajar sepanjang hayat, yang rindu akan dalam pembelajaran. Semua bilang kalau rindu kan, kalau butuh salah. Jadi mungkin Ibu jam dan tambah lagi Ibu Ika selaku Beselaris nama itu Pak. Di sini tadi sudah dijelaskan tentang murid, dijelaskan sudah lengkap. Tadi juga berpendapat dengan Pak Wayan dan guru lainnya. Nah, di sini memang kita sebagai guru harus selalu memotivasi siswa untuk selalu belajar biar pelajaran kita itu menyenangkan, ya, pelajaran berjalan dengan lancar. Karena siswa itu butuh motivasi dari kita, butuh semangat dari kita supaya pembelajaran yang kita berikan kepada mereka itu berjalan dengan lancar. Demikianlah itu tambahan dari saya kembalikan pada Pak Wayan. Pak Hendro. Terima kasih Ibu Ika. Yang terakhir dari Ibu Eka selaku wali murid kelas 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu masih dari kelas 2. Saya juga bersependapat dengan guru-guru yang lain bahwa murid di sekolah ini bahwasanya berbeda-beda. Tidak semua murid
sama. Ada yang cepat mengerti, ada yang lambat mengerti dari pembelajaran. Karena itu kita sebagai guru harus memberikan cara pembelajaran kepada murid itu berbeda, yaitu dengan cara misalnya kalau murid yang satu mereka cepat mengerti dengan pembelajaran matematika dengan perkalian atau penjumlahan, yang terus kemudian murid yang satunya lagi kurang mengerti dengan pembelajaran perkalian penjumlahan seperti itu, maka caranya kita tidak semuanya kita harus kasih hari ini pembelajaran matematika semuanya harus perkalian, tidak, yang satunya harus kita ajarkan dulu tahap yang mudah, perkalian yang mudah kayak gitu. Jadi kita sebagai guru ya harus mengerti dengan keadaan wawasan murid masing-masing. Terima kasih, itu saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah Bapak Ibu yang telah menyampaikan daripada pendapatnya tentang kalimat rumpang cita-cita untuk murid, bahwasanya kita menyamakan persepsi, memimpikan murid yang rindu pada kita di dalam pembelajaran. Kita percaya bahwa murid adalah penerus daripada bangsa, menuntun sesuai kodrat alam dan kodrat zaman, berpihak berpendidikan yang berpusat pada murid. Di sekolah juga kita mengutamakan daripada pembelajaran yang selalu berpihak pada murid, menjadikan murid sebagai subjek bukan lagi sebagai objek yang akan kita beri pelajaran. Murid di sekolah juga kita sadar betul bahwa perlu peningkatan dan bimbingan secara menuntun sesuai pemahaman Ki Hajar Dewantara, di mana kita warga di sekolah yakin untuk selalu memberikan pendampingan kepada anak, memberikan pembelajaran senyaman-nyaman mungkin kepada anak, memberikan 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi yang akan kita lakukan di sekolah. Kita juga sebagai warga di sekolah paham bahwa pembelajaran yang akan kita berikan kepada murid seutuhnya kita berpihakkan kepada murid. Terima kasih atas saran daripada Bapak Ibu sekalian. Di sini adakah yang ingin kita sesuaikan atau yang kita ingin tambahkan daripada visi dari sekolah kita tersebut? Jika iya, apa saja? Cukup? Adakah yang ingin kita sesuaikan dan ingin kita tambahkan dari visi sekolah tadi? Berakhlak mulia, berkarakter, berinovasi dan selalu kreatif, rajin beribadah, terutama. Ada yang ingin kita tambahkan? Jika iya, itu apa, Ibu Rita? Oh, sudah cukup. Betul? Selaku guru senior, ada yang kita tambahkan Bu dari visi di sekolah kita? Berarti kita akan masukkan ke visi sekolah di tahun 2024-2025 di KWSP. Jika iya, apa saja? Boleh. Ada yang harus saya tambahkan sedikit. Tadi sudah dijelaskan tentang visi misi sekolah bahwa kita selaku guru harus menjadikan anak-anak didik kita yaitu menjadi anak-anak yang lebih efektif lagi dan menjadikan anak-anak didik kita supaya lebih maju lagi, yaitu dengan harapan supaya menjadikan anak-anak didik kita berakhlak mulia. Nah, yang saya ingin tambahkan yaitu bagaimana cara kita untuk mengatasi semua yang telah kita paparkan tadi. Hanya itu yang dapat saya tanyakan untuk Bapak dan Prof. Tadi kan sudah dijelaskan bahwa kita ini harus menjadikan anak-anak didik kita itu supaya menjadi anak didik yang berakhlak mulia, yang taat,
beribadah. Nah, yang saya ingin tanyakan atau yang saya ingin tambahkan, bagaimana cara kita untuk mengatasi hal-hal tersebut supaya menjadikan anak didik kita itu menjadi anak didik yang sesuai dengan apa yang kita inginkan atau sesuai dengan apa yang akan kita terapkan. Nah, itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Oke, terima kasih pada Ibu Jauliana. Adakah visi yang kita tambahkan lagi? Ibu Jauli bukan nambahin, ayo. Mungkin ada saran dari Ibu Kepala Sekolah untuk menambahi visi? Cukup dari Ibu Kepala Sekolah? Cukup boleh, pokoknya lagi. Oke ya, terima kasih atas kesempatannya oleh Bapak CGP kita, Bapak Hendro Sanjoko. Nah, kalau kita berdiskusi ingin menambahkan atau tidak, kalau saya usul perlu ditambahkan. Kalau memang ingin diubah visi sekolah kita, kalau saya iya ditambahkan, yaitu pelajar Pancasila. Nah, kalau pelajar Pancasila itu kan sudah lengkap. Di situ ada 6. Yang pertama, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Esa. Jadi di visi sekolah kita tidak perlu menambahkan lagi di situ siswa yang beriman dan bertakwa atau berakhlak mulia. Itu sudah mencakup. Tidak perlu menambahkan lagi inovatif. Di situ di pelajar Pancasila itu sudah ada mandiri, bergotong royong, ya, terus berpikir kritis. Nah, pelajar Pancasila itu sudah lengkap. Kalau ini ditambahkan, usul saya itu ditambahkan pelajar Pancasila. Oke, sekian dari saya. Terima kasih Pak Hendro atas kesempatannya. Terima kasih kepada Bapak Wayanganus yang telah memberikan jawaban daripada yang ingin kita tambahkan daripada visi sekolah kita, yaitu menjadikan siswa-siswi sebagai profil pelajar Pancasila. Itu ya, Bu Jawa. Mungkin sama dengan Bu Jawa cara pembelajarannya, cara mengatasinya. Kita memimpinnya tadi murid-murid kita untuk keberpihakan. Kita tuntut, menuntut. Bahasa menuntut itu kalau diartikan banyak. Menuntut itu kalau dari saya membimbing. Dari bawah ya. Satu kata untuk menuntut. Menuntut itu bukan menyalahkan. Bukan menyalahkan. Iya, bukan menyalahkan. Ibu Dwi. Menuntut menurut saya mengajak untuk hal yang lebih baik. Menuntut, mengajak, membimbing. Ibu Ita menuntut satu kata. Ini lah menuntut. Iya. Diajar. Nah, menuntut ini kata menuntut, satu kata menuntut. Ya, pengertiannya mungkin sama saja sama Ibu Dwi atau Pak Wayan itu. Menuntut itu yang mengajak ke arah yang lebih baik lagi. Terus satu kata menuntut, Ibu Jo. Sama. Menuntun itu berarti kita harus membimbing untuk memberikan yang lebih baik lagi kepada siswa-siswi kita semua. Ibu Ika, satu kata menuntut. Kalau menuntun sudah belajar mendidik, ini lebih mengajarkan siswa. Mengajarkan. Mengajarkan. Ibu Eka, satu kata menuntut. Seperti yang lain, mengajak, membimbing, mengarahkan ke arah yang lebih baik lagi.
in? Kurang lebih itu sama. Kalau menuntun itu menggandeng tangan, ajak ke arah yang lebih baik. Oke Bapak Ibu, telah kita simpulkan bahwasanya menuntun itu mengajak, membimbing, mengarah yang lebih baik. Dari sebelumnya kita menjadikan anak sebagai objek daripada pembelajaran, maka sekarang anak kita berikan pendidikan sebagai subjek. Hal yang terutama yang akan kita lakukan itu harus berpusat pada guru. Jadi di sini saya ada video yang akan sama-sama kita tonton. Setelah itu Bapak Ibu memberikan reaksi daripada video tersebut. Nah, jadi sama-sama kita nonton video tersebut dan sama-sama kita berikan tanggapan. Nah, ada beruang lagi mencari jati diri. Beruang ini ibarat becak aku. Kayak dia. Nah, dari videonya apa yang akan dapat pelajaran dari video tersebut? Kita perhatikan sama-sama dulu. Selamat menyaksikan. Dari video tersebut kita mendapatkan pelajaran sesuai dari gambar yang telah ditampilkan.
Pelajaran apa yang Bapak Ibu dapat dari video yang telah kita tampilkan? Pelajaran apa yang dapat kita ambil dari video tersebut? Mungkin tadi dari Pak Wayan, kita dari WIIP kita berdiskusi dan dari video itu tadi kita bisa lihat beruang itu berapa kali gagal kayaknya, berapa kali gagal, terus mencoba lagi, gagal lagi, ujung-ujungnya sampai di pojok, nggak tahu nyapa lagi, jatuh lagi. Nah, jadi apa kesimpulannya ini ya? Berarti kita itu tetap berusaha, tetap apapun yang kita lakukan itu kita tetap berusaha, kita tetap mencoba. Seburuk apapun itu hasilnya, yang pasti kita terus mencoba menjadi lebih baik lagi. Terima kasih. Terima kasih Bu Iin. Setelah mengamati video tersebut, berbagai macam cobaan telah kita lalui, jatuh bangun, ujungnya sampai. Ibu Ika dulu, bestseller. Tadi video tadi, walaupun saya senangkan kartun, tapi lebih fokus ke ceritanya ya. Di situ beruang itu punya impian, sama seperti kita. Kita pasti punya impian. Makanya kita bisa di sini, kita di sini jadi guru. Begitupun siswa-siswa, kita pasti mempunyai impian. Bagaimana caranya dan jalannya, pasti dia mempunyai impian untuk menuju impiannya ya. Nah di situ beruang itu sama seperti kita, pasti banyak rintangan, kegagalan, tapi kita tetap semangat untuk mencapainya ya. Demikianlah yang saya sampaikan. Saya lanjutkan, Buja mau nambahkan? Tambahan dari saya yaitu bahwa setiap segala sesuatu yang akan kita capai itu kita harus membutuhkan pengorbanan. Seberapa? Tambahan dari saya, setelah kita menonton sebentar kartun tadi, menurut saya segala sesuatu yang ingin kita capai itu membutuhkan rencana dan semangat. Walaupun gagal beberapa kali atau gagal terus, kita harus tetap semangat dan pantang menyerah. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Lanjut, Ibu Dwi. Baiklah, pendapat saya tentang video yang sudah sama-sama kita tonton tadi, bahwa kita ibaratkan beruang itu kita semua memiliki impian kita pun berbeda-beda, tujuan kita pun berbeda-beda. Tapi kalau di sekolah ini tujuan kita sama, mengutamakan kepentingan murid tadi. Nah, untuk menciptakan murid-murid yang berprestasi, banyak cara yang dapat kita lakukan sama dengan beruang tadi. Pertama, dia untuk menaiki itu tadi menggunakan alat, terus alatnya jatuh, dia baru teringat kalau kukunya itu tajam. Jadi banyak cara kita untuk menggapai impian kita, sama dengan murid juga. Kemudian apa yang kita impikan, apa yang sudah kita usahakan, tidak semuanya harus sesuai dengan keinginan kita. Yang penting kita sudah berusaha untuk sebaik-baiknya untuk menciptakan hal-hal yang lebih baik. Urusan hasil itu tergantung dari usaha kita. Mereka mungkin yang dapat saya sampaikan, saya kembalikan ke Pak Hendro.
Terakhir, Bapak Wayan. Terima kasih atas kesempatannya Pak Hendra. Kita tadi menyaksikan video, benar yang dikatakan oleh rekan-rekan guru. Nah di situ kita ambil benang merahnya dari apa yang dapat kita pelajari di situ. Nah di situ saya berpendapat yang dapat kita pelajari adalah kita tuh mampu, kita tuh mempunyai kemampuan. Tadi beruang bir itu merencanakan, dia mempersiapkan inilah, terus mempersiapkan alat-alat untuk memanjat, mendaki gunung. Tetapi alhasil setelah pelaksanaannya alat-alatnya itu jatuh. Tetapi dia di situ sadar bahwa saya ini mampu bisa menaiki puncak gunung itu. Jadi dengan kemampuan yang dia miliki, dia sampai di mendaki puncak gunung itu. Nah, hal yang perlu kita ambil kita sebagai guru tentunya dapat terus memotivasi siswa agar siswa itu dia mampu mencapai cita-citanya ataupun mampu mengatakan kamu bisa untuk mempelajari ini. Katakan bisa, jangan sampai guru itu membuli ataupun melakukan perundungan di dalam kelas. Oh kamu itu tidak bisa. Nah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih Pak Hendro. Terima kasih Pak Wayan yang telah merefleksi daripada video yang sudah kita tampilkan, yaitu tanpa usaha kita akan sia-sia. Benar Pak? Bahwasanya usaha bahkan tidak mengkhianati hasil yang kita dapat. Terima kasih kepada rekan guru, jawabannya mungkin sama, berkorban, penuh perjuangan, maka kita akan sukses. Di sini mari kita berikan pendidikan yang penuh agar kita menciptakan atau membuat para peserta didik yang akan kita ajarkan tumbuh kembangnya sesuai kodrat alam dan zaman, selalu mengimpikan murid yang selalu berinovasi dan selalu punya nilai daripada profil pelajar Pancasila seperti visi yang akan kita beri prakasa perubahan. Benar Pak Wene? Terima kasih. Sebelum lanjut ke pertanyaan pemantik kembali, maka kami mengajak Bapak Ibu untuk sedikit ber-ice breaking. Ice breaking ini biar kita tidak bosan. Jadi Bapak Ibu diharap untuk semuanya berdiri dan meniru gerakan yang ada di video. Sekali wae. Iya, sekali wae. Berdiri. Oke, tepuk tangan untuk kita semua.
Baiklah Bapak Ibu, ini pertanyaan terakhir yang akan kita selesaikan bersama. Apa inisiatif perubahan yang akan kita dapat dan yang kita lakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Apa saja kolaborasi yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru, orang tua dan kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Tulis di sticky note, agak ditempel satu persatu, orang akan membaca. Apa bentuk kegiatan yang dapat kita lakukan sebagai seorang guru dan orang tua sebagai kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Dan yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan? Bagaimana rancangan waktunya? Ada 4 pertanyaan. Di situ saya telah menyiapkan kertas dan setiap guru tempel di sini, tolong membaca daripada hasil yang sudah ditulis. Terima kasih. Oh, satu. Pertanyaan 1. Oh, sudah. 1 pertanyaan, 1 kertas sticky note. Oh iya, sesuai soal ya. Sesuai soal, jawabannya ditulis. 1, nomor 2 aku, nomor 3 aku, nomor 4 aku. Digulung dulu. Jadi Bapak Ibu, tadi visinya sudah disampaikan dan kita sudah mendengarkan bersama visi sekolah ya Bapak Ibu. Nah, dari visi sekolah itu ada 4 pertanyaan formatif, jadi dijawab berdasarkan visi sekolah kita tadi Bapak Ibu ya. Nah, nomor 1 nanti tempel Bu ya, kalau sudah Bu ya. Kata-kata lain. Dari 4 pertanyaan, mungkin tidak terlihat dari sini. Apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Berubah. Satu warna hitam. Ibu itu sudah kan? Belum. Mungkin ibu ini mungkin sudah. Soal pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Yang keempat, apa saja langkah konkret yang dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya?
Apabila telah menyelesaikan, tempel dari 4 pertanyaan tersebut. Dikira dikasih nama Bu. Jadi saya Rita Nauli, bos buah gitu. Sudah ON ini sudah. Iya ON ini. Empat. Ini sudah. Pertanyaan yang sudah kita berikan di depan, wakil daripada Dewan Guru Ibu Dwi Rahayu untuk mempresentasikan di depan. Baiklah Bapak, Ibu Guru dan Ibu PP, Ibu Kepala Sekolah, saya akan membacakan hasil dari rekan-rekan tadi ya. Pertanyaan yang pertama, apa inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah? Inisiatif perubahan yang dapat dilakukan bersama untuk mencapai visi sekolah yaitu melaksanakan program pembelajaran yang berpusat pada peserta didik, dan bisa juga ditambahkan dengan penerapan profil pelajar Pancasila. Kemudian yang kedua, apa saja kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah untuk mewujudkan visi sekolah? Kolaborasi yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai adalah keterlibatan orang tua pada pembelajaran anak di rumah, pengambilan keputusan dan kolaborasi dengan kelompok masyarakat. Kemudian pertanyaan yang ketiga, apa bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai? Bentuk kegiatan yang dapat dilakukan guru, orang tua, kepala sekolah agar visi sekolah dapat tercapai adalah memanfaatkan dan memberdayakan sumber daya yang ada di lingkungan sekolah guna mencapai visi sekolah. Yang terakhir, apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk merealisasikan rancangan prakarsa perubahan ini? Bagaimana rancangan waktunya? Apa saja langkah konkret yang akan dilakukan untuk melaksanakan persiapan perubahan itu? Melalui diskusi terlebih dahulu antara guru, orang tua, kemudian melaksanakan atau menjalankan dari hasil diskusi tersebut, dan yang terakhir adalah melakukan refleksi. Nah, baiklah, itu saja
saja yang dapat saya jelaskan dari jawaban rekan-rekan guru. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Dwi, tepuk tangan untuk kita semua yang telah memaparkan daripada 4 pertanyaan pemantik. Dan yang terakhir bahwasanya refleksi yang akan dipandu oleh Ibu BP, Ibu Sri Asih, waktu tempat yang persilakan. Baik, terima kasih Pak Hendro dan juga Bapak Ibu semuanya. Luar biasa Bapak Ibu, hari ini sudah berdiskusi bersama, membahas visi sekolah, membedah program-program yang ada di sekolah, tadi sudah disampaikan semua. Lalu sudah juga mendiskusikan kira-kira nih visi-visi ini apakah sudah sesuai dengan program yang berpihak kepada murid, apakah program yang ada sudah sesuai. Lalu terakhir ditutup dengan langkah-langkah konkret apa yang harus dilakukan apabila kita ingin menjalankan visi tersebut. Jadi Bapak Ibu, luar biasa, terima kasih atas partisipasinya. Mudah-mudahan Bapak Ibu, visi sekolah ini bukan hanya sekedar menjadi administrasi sekolah, namun mulai sekarang dan seterusnya visi itu adalah sebagai cita-cita kita. Ya, tadi kita sudah melihat dari video Bernard Bill tadi ya. Gunung itu ibarat adalah tujuan kita. Berarti tujuan kita di sekolahnya apa? Tujuan kita diwujudkan melalui visi sekolah. Lalu tadi ada pertanyaan dari Ibu, siapa tadi mau ngomong? Ibu Jawiana, bagaimana caranya mewujudkan visi? Cara mewujudkan visi tentu adalah dengan membentuk program yang sesuai dengan visinya. Contoh, tadi visinya salah satunya adalah berakhlak mulia, benar ya Pak ya? Berakhlak mulia, maka program di sekolah tadi sudah disebutkan. Ada sholat duha, membaca surat Yasin, berdoa sebelum dan setelah pembelajaran. Berarti itu sesuai visinya ya. Berakhlak mulia, programnya ada. Lalu cerdas. Cerdas tadi yang saya tangkap adalah melalui pembelajaran ikhlas, lalu melalui mengikuti OSN ya, O2SN yang melatih kecerdasan kognitif, keterampilan dan juga emosional. Jadi kecerdasan itu tidak hanya cuman pengetahuan di kelas ya, hitung-hitungan matematika atau hafalannya, tapi adalah bagaimana keterampilan dia berbicara, keterampilan ketika berdiskusi, lalu keterampilan dalam bidang lainnya. Jadi tidak hanya berpacu kepada pengetahuan kognitif. Tadi ya sudah disebutkan. Lalu apalagi tadi? Sehat, taat ibadah, oke, generasi pelajar religi, belajar sepanjang hayat yang berkarakter inovatif dan berprestasi. Jadi kalau nanti kalau misalkan diskusi yang lebih panjang, mungkin nanti dengan ibu kepala sekolah dan juga rekan-rekan lain, nanti programnya visinya sudah di situ tadi ditambahin profil pelajar Pancasila kalau nggak salah ya Pak, tadi ya. Berarti nanti programnya harus sesuai dengan situ. Jangan maksudnya seperti ini Bapak Ibu, visinya apa, programnya apa, seperti itu. Nah, seperti yang Bernardin tadi kan, visi dia mau naik ke puncak gunung es. Jadi dia merencanakan supaya saya bisa naik, saya bawa alat-alat ini. Ternyata Bapak Ibu di tengah jalan ada kendala. Tadi kendalanya alatnya jatuh. Kemudian dari siang sana Bernardin mengetahui, oh ternyata saya punya potensinya apa tadi Bapak Ibu? Kukunya. Nah ternyata jadi nanti di jalan itu ketika kita menghadapi masalah, ketika mewujudkan programnya akan muncul di situ, oh ternyata sekolah kita punya potensi ini. Nah potensi yang sudah terlihat apa? Ini ada
DP ya. Insya Allah akan semakin membaguskan, semakin menguatkan lagi mengenai pengetahuan yang sudah ada, terutama yang berpihak kepada murid. Lalu terakhir tadi adalah seringkali Bapak Ibu ketika kita akan mencapai puncak kita gagal. Kenapa kira-kira kalau dari Benardir tadi? Apa yang kita pelajari? Karena kurang sabar, ya. Akhirnya kita jatuh ketika kita sudah mencapai puncak karena kurang sabar. Jadi ketika kita sudah sampai puncak, visi misi kita sudah terjalankan, sudah sesuai, maka tinggal bagaimana kita mempertahankan. Nah, mempertahankan ini biasanya yang lebih sulit daripada mencapainya. Nah, seperti itu ya Bapak Ibu, penguatan yang saya tangkap dari hasil diskusi hari ini. Insya Allah mudah-mudahan apa yang kita diskusikan pada pagi sampai siang hari ini bisa bermanfaat. Mari kita bersama-sama menjalankan program sekolah demi mewujudkan siswa-siswi yang memiliki karakter profil pelajar Pancasila. Demikian Bapak Ibu, saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir Bapak Ibu, saya minta refleksi dari satu Bapak Ibu mengenai jalannya diskusi pada pagi sampai siang hari. Boleh diceritakan perasaannya, apa yang didapatkan, lalu apa kedepannya yang ingin Bapak Ibu sampaikan. Silakan Bapak Ibu, satu Bapak Ibu guru mewakili atau mau ini? Bapak ini ya, biar mencontohkan ya. Terima kasih atas kesempatannya oleh Ibu PP. Refleksi saya hari ini pada saat diskusi kita sangat baik, berjalan dengan lancar. Seluruh peserta diskusi dapat aktif dalam menjawab serta berdiskusi. Terus ada hal yang dapat kita pelajari hari ini yang sangat berharga bagi kita. Setelah kita mencapai puncak yang dijelaskan oleh Ibu DP tadi, kita perlu ketaatan, konsisten, perlu kesabaran, sehingga saat kita mencapai puncak seperti sekarang kita sebagai guru, setelah kita mencapai ASN, tentunya kita nanti melaksanakan kewajibannya dengan sebaik lagi, sehingga kita intinya bersyukur menjadi guru, karena guru itu adalah profesi yang mulia. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih. Luar biasa Pak Wayan ya sudah memberikan refleksinya. Nah Bapak Ibu, ini juga pembelajaran bagi kita semua ya. Setiap akhir pembelajaran ajaklah satu murid Bapak Ibu untuk melakukan refleksi. Ya, tidak usah panjang-panjang kayak tadi aja. Cukup tanyakan apa kesannya ya, senang atau enggaknya, pelajaran apa yang didapatkan. Seperti itu Bapak Ibu ya. Terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Pak. Terima kasih kepada Ibu PP, kepada Dewan Guru beserta Ibu Kepala Sekolah yang sempat hadir dalam diskusi membedah dari para visi sekolah kita SD Negeri 6 Air Kumbang. Bahwasanya semua poin kita bahas tadi tujuannya berpendidik atau mengajar untuk berpusat kepada murid. Yang terakhir adalah terima kasih, salam bahagia. Terima kasih atas partisipasinya. Lebih kurang saya mohon maaf. Kepada Allah kita semua mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.